Halo, welcome back to my channel YouTube. Di video kali ini saya akan sharing tentang ujian SOKA kedokteran. Mungkin akan menjelaskan secara singkat alur dari ujian kedokteran. Kalau kalian lihat di video saya sebelum-sebelumnya, tahun lalu saya pernah ngupload tentang ujian kedokteran SOKA yang membuat deg-degan. Nah, di sini saya akan membahas SOKA, apa itu SOKA dan bagaimana mekanismenya dan mengapa SOKA ini paling ditakutkan. Dan kabarnya sekarang SOKA itu bagaimana di kampus saya ya. Oke, SOKA itu kepanjangan dari Student Oral Case Analysis. Jadi Student Oral Case Analysis. Jadi kita mendapatkan satu kasus dan kasusnya itu kita presentasiin secara oral, kita tulis di flip chart di depan kita presentasiin di depan dua dosen penguji yang merupakan dokter ya teman-teman. Nah, mekanismenya itu jadi di setiap blok itu kita ada 7 minggu. 7 minggu di setiap blok itu kita ambillah misalnya blok sistem pencernaan. Nah, di setiap minggu itu ada namanya case utama, ada namanya case differential diagnosis atau diagnosis bandingnya. Nah, selama 7 minggu itu, itulah kasus yang akan diujiankan nanti ujian case analisisnya itu teman-teman. Tetapi kalau di kampus saya ya, itu dia nggak ngasih tahu kasus apa yang akan keluar. Dia cuma ngasih tahu oh ini tema yang akan keluar dan misalnya tema keganasan. Nah, dia cuma bilang keganasan teman-teman, dan keganasan ada banyak kan, dan dia tuh nggak ngasih tahu keganasan apa aja. Pokoknya itu deh. Jadi pokoknya kalian harus di situ di selama 7 minggu itu harus benar-benar belajar misalnya peritonitis. Nah, peritonitis itu di differential diagnosisnya apa aja, harus tahu kayak gitu deh. Pokoknya benar-benar harus di 7 minggu itu harus benar-benar belajar, karena nggak akan dikasih tahu apa yang keluar akan apa dan pengujinya akan siapa. Oke, lanjut. Setelah 7 minggu kita itu masuklah minggu ujian teman-teman. Nah, di ujian itu kita akan dikarantina. Ada 4 ruangan. Pertama, ruangan karantina sebelum masuk ujian ya. Jadi semua kita dikumpul di suatu ruangan. Ruangan kedua ruang flip chart, ruangan ketiga ruang ujian, dan ruang keempat ruang karantina lagi setelah ujian. Nah, lalu pagi-pagi biasanya kita disuruh datang jam 7, jam setengah 7 lah, jam setengah 7 udah datang, kita ngumpul di ruang karantina. Satu hari sebelumnya itu kita akan dibagi gelombang, ada gelombang pagi, siang, ada gelombang 1, 2, 3, 4. Satu gelombang itu isinya 14 orang. Lalu kita akan dimasukkan dalam karantina, misalnya dari kelompok satu sampai kelompok 7 itu datangnya jam setengah 7. Nah, kita datanglah di situ. Di situ kita belajar, nggak boleh bawa HP, kita cuma bawa catatan kita doang di ruang karantina itu. Dan ruangan itu adalah ruangan di mana orang-orang panik, teman-teman. Kenapa panik sih gitu kan? Ya karena kita nggak tahu kasus apa yang kita akan dapat nantinya. Karena selama 7 minggu pas lagi masa belajar itu semua itu akan keluar. Kita tapi nggak tahu apa yang kita dapatkan gitu ya. Pokoknya kita harus belajar dari definisi dari A sampai Z. Semua harus head to toe pokoknya, dan otak kita harus struktur, dan juga analisis case kita harus bagus, terutama overview-nya. Di situ adalah ruangan yang paling orang takut banget. Ada yang termenung, ada yang semangat belajar, ada yang ngambis. Pokoknya di ruangan itu akan kayak udahlah pokoknya campur aduk. Nah, di situ kadang-kadang saya sendiri pun kayak deg-degan tuh, bisa nggak ya Tuhan. Kenapa deg-degan? Karena kita nggak tahu apa kasus yang kita dapatkan. Itu yang pertama. Kedua, kita nggak tahu penguji apa yang kita dapatkan. Untung-untung pengujinya baik, untung-untung pengujinya subjektif, atau untung-untung pengujinya itu ya udah lulus gitu kan. Ada juga yang killer teman-teman. Jadi pengujinya itu kita nggak tahu, itu yang kita takutin. Dua hal itu sih sebenarnya yang kita takutin. Yang ketiga lagi, kita tidak menguasai kasus. Sama sih dengan yang pertama tadi, kita nggak tahu kan apa yang kita dapatin. Nah, di situ itu biasanya atau banyak tuh orang-orang curhat, aduh gue belum belajar nih, kayak gue cuma case 5 aja, case 7 gue skip. Nah, gitu-gitu deh, pokoknya banyak dah drama-drama anak kedokteran pokoknya ya selama preklinik. Nah, udah tuh kan, masuklah gelombang 1, gelombang 1 siap-siap. Oke. Terus kita siap-siap tuh di ruang karantina yang pertama. Udah ya, kita siap-siap, kita berdoa, lalu masuk kita ke ruang kedua yang namanya ruang flip chart. Nah, di ruang flip chart itu teman-teman, di situ nanti dikocok tuh yang 7 kasus itu.
Ingat ya, tadi itu kita nggak tahu nih apa aja yang keluar. Kita itu cuma dikasih tahu yang keluar case utama. Itu doang, tema doang. Kita cuma dikasih tema. Bisa aja yang keluar itu dari misalnya appendicitis, bisa aja yang keluar itu diferensial diagnosisnya. Atau misalnya appendicitis, bisa aja yang keluar itu diferensial diagnosisnya. Jadi kita nggak pernah tahu nih apa aja yang keluar. Cuma dikasih tahu tema utamanya appendicitis, ya udah. Tapi ingat, jangan belajar appendicitis saja, harus belajar semuanya. Misalnya trauma. Trauma itu kan ada banyak, ada trauma capitis, ada trauma multitrauma. Jadi itu ada banyak banget dan benar-benar harus belajar. Nah, oke, masuk di ruangan itu, nanti itu kita dikocok tuh, diambil satu-satu kertasnya. Dosennya nanti, penjaganya biasanya ngocok dulu tuh, terus kita ambil satu-satu, Nah, terus setelah kita ambil satu-satu, udah nanti dibuka, kita ke meja, kita buka. Oh, kita dapat misalnya meja AB misalnya, A1 lagi A1. Udah, kita datang tuh di meja A1, lihat. Udah, syukur-syukur yang itu kita dapatin adalah case yang kita kuasai, teman-teman. Kalau enggak, ya udah, walau ya, selamat tinggal dan bye bye gitu kan. Oke, nah di ruang itu kita harus menulis future, teman-teman. Misalnya kita mendapatkan appendicitis, ya udah, nanti biasanya ada case-nya dulu, ada kayak keluhan. Misalnya Tuan A datang dengan keluhan nyeri perut bagian bawah kanan, terjadi sejak 3 hari yang lalu. Udah, kita itu tulis tuh, nah namanya overview case. Waktunya itu 20 menit. Jadi kita harus menulis 20 menit overview case, terus case-nya, clinical science-nya, terus basic science sama patofisiologi, serta farmakologinya atau terapinya, pengobatan. Jadi ada 4 flip chart, maksimal 4 flip chart ya. Itu harus terpenuhi atau harus sudah selesai dalam waktu 20 menit di ruangan penulisan flip chart. Udah, tulis tuh set patofisiologi. Nah, syukur-syukur kalau kita misalnya mendapatkan kasus yang kita kuasai, misalnya appendicitis nih, oke, gue kuasai. Tiba-tiba kita dapat keganasan, kita nggak kuasai kan. Jadi ya gitulah, walau-walam, atau misalnya kita cuma ingat seada-adanya aja. Pokoknya apa yang diingatan kita itu harus kita tulis. Nah, biasanya kalau saya selama ujian soka, ini udah hafal nih, otak udah hafal. Pas nulis tuh ya, karena terlalu panik itu lupa. Saya nggak tahu kenapa kayak gitu, tapi kayaknya terlalu panik, overthinking, sehingga saya merasa bahwa aduh nggak bisa nih gitu kan, gitu. Jadi pokoknya seadanya aja lah, tulis, lupa-lupa bodo amat gitu kan. Kalau saya prinsipnya kayak gitu ya, nggak tahu teman-teman yang lain. Oke, udah kelar nih 20 menit, set, udah lega nih. Oke, udah dapat. Leganya itu kayak bisa dibilang tuh cuma 10%, karena masih ada lah 90% lagi. Kita harus naik ke atas lantai 2, masuk ke ujian tutorial, masuk ke ruangan tutorial, maksudnya ruangan tutorial. Di situ udah ada 2 dosen penguji dokter yang menunggu kita. Nah, kita itu nggak tahu nih dosen yang kita dapat siapa gitu kan. Misalnya A1. Ya udah, ketika kita datang ke ruang A1, ya udah, di situ udah ada penguji. Nah, biasanya di situlah deg-degan. Nah, sepanjang kan kita naik tuh dari lantai 1 lantai 2, ya kan? Itu biasanya kita ngobrol-ngobrol, ini tata laksananya apa ya? Oh, ini gejalanya apa ya? Pemeriksaannya apa ya? Gitu. Biasanya gitu-gitu lah ya, drama-drama dikit. Udah pas masuk tuh udah kayak gini. Udah benar-benar kayak udah nggak tahu mau ngapain lagi kan. Nah, udah masuk di ruang ujian. Nah, di situ ada 2 penguji. Ya udah, biasanya kalau kita dapat penguji yang baik, ya udah kita menjelasin kasus kita. Pertama, overview case. Misalnya Tuan A datang dengan keluhan nyeri bawah. Nih, jelasin tuh keluhan nyeri bawah itu mengindikasikan apa, dan terjadinya sejak kapan, dan pemeriksaan lanjutannya apa, sehingga saya harus menanyakan hal-hal ini untuk menunjang pemeriksaan atau menunjang pengobatan saya dan juga diagnosis saya. Pokoknya dijelasin di situlah. Pokoknya di situ kita harus benar-benar keluarkan isi otak kita selama kita 7 minggu pas masih belajar lagi gitu. Ya udah, pas keluar, syukur-syukur kalau lulus, syukur-syukur kalau enggak, ya udah, terima nasib. Nah, pokoknya udah selesai dari ruangan itu, kita diberikan presentasi dalam waktu 15 menit dan 5 menit tanya jawab di dalam ruangan tersebut. Ya, terus setelah itu ya kalau lulus ya lulus, kalau enggak ya udah. Terus kita setelah selesai dari ruangan ujian, kita naik ke lantai 4 atau lantai 3 ya, atau ruangan lain lah pokoknya. Di situ ruangan karantina. Jadi orang-orang yang sudah selesai ujian itu akan dikarantina dulu sampai jam 1 siang, sehingga pokoknya itu nggak boleh ketemu dengan orang-orang yang belum ujian. Tadi kan kita dibagi beberapa gelombang kan, ada gelombang pagi, siang gitu kan. Jadi kita di sana sampai siang. Ya udah, di situ tuh pokoknya itu ruangan lega, pokoknya
ceritanya. Setelah kita keluar dari ruangan ujian ya, ke ujung ujian, setelah kita presentasi oral ke dosen-dosen ya, itu pas lulus ya, kalau kamu lulus, ya udah, otak yang penuh tadi ya, penuh kayak gimana itu ya, beban yang banyak banget kayak numpuk 500 kilo, pas udah keluar dinyatakan lulus tuh udah kayak lega gitu, pokoknya udah lega banget. Itu pengalaman yang saya rasakan, lega banget. Terus kita naik ke karantina yang keempat, ruangan keempat, dan disitulah ada yang nangis-nangis, ada yang happy-nya terlalu berlebihan. Happy terlalu berlebihan biasanya orang-orang yang dapat nilainya bagus, orang-orang yang kayak dapat apa ya, dia dapat pujian dari pengujinya gitu kan. Ada yang menangis, ada yang sedih. Nangis itu biasanya orang-orang yang tidak beruntung di ujian tersebut, ada yang termenung, ada yang ya udah biasa aja gitu kan. Pokoknya di situ akan kita lihat lah ekspresi-ekspresi teman-teman kita. Nah, saran aku buat kalian-kalian yang nonton vlog saya ini, ketika ujian kayak gitu tuh, disitulah kita diajarkan bagaimana beretika dan berempati kepada teman. Kayak itu sebenarnya senang nggak boleh berlebihan, karena kan masih ada yang nggak lulus tuh. Biasanya orang-orang itu sedih berlebihan, apa bukan sedih berlebihan, mereka tuh sedih, terus kita happy, kita ngomong banyak bacot di situ di ruangan itu. Sebenarnya tuh nggak boleh, kita harus menjaga perasaan mereka. Ya kita biasa aja gitu loh. Kalau saya selama itu kayak gitu ya, nggak pernah berlebihan kayak gitu. Nah, oke, selesai dari situ udah kita boleh pulang. Ya udah, pokoknya setelah ujian tuh udah lega, udah ujian hari berikutnya itu, besoknya itu kayak udahlah bodo amat, pokoknya yang satu dulu udah bisa selesai kayak gitu. So demikian penjelasan singkat ujian Soka Kedokteran. Mohon maaf kalau misalnya ada yang kurang kurang paham. Oke. Oh ya, satu lagi. Nah, itu kan dulu ya. Jadi Soka itu saya merasakan dari tahun 2016 sampai tahun 2019 akhir, awal 2018 akhir pokoknya ya. Terus di semester 6 itu ujian Soka ini dihapus teman-teman, dihapus dari materi pembelajaran dari kurikulum kita. Kenapa? Karena ujian Soka ini tingkat pressure-nya itu tinggi. Tingginya kenapa? Tingginya itu kita dituntut belajar 7 kasus utama ditambah kasus pendampingnya atau kasus diferensial diagnosisnya. Ditambah kita harus belajar farmakologinya, patofisiologinya, pokoknya semua. Nah, nggak semua kita itu bisa mencicil dari awal. Karena ujiannya bukan cuma Soka doang, ada MCQ ya, atau ujian pilihan berganda, ada ujian program seperti CRP, BHP, atau banyak ujian-ujian lainnya, sehingga kita itu nggak fokus di ujian itu. Nah, kebanyakan orang itu mereka itu kita bukan orang sih, kebanyakan orang, tapi bukan rata-rata juga, semua gitu kan, semua termasuk saya itu kita lebih fokusnya ke Soka, karena Soka itu nilainya tinggi tuh, berapa ya kalau nggak salah 60% gitu. Pokoknya kalau kita udah lulus Soka aja ya, pokoknya blok kita udah aman kayak gitu. Jadi kita nggak perlu mementingkan OSCE, OSPE dan yang lainnya. Pokoknya Soka lulus udah aman gitu kan. Nah, itu yang kita itu terdoktrin, aduh kita harus lulus Soka nih, harus lulus ujian ini, harus lulus ujian ini, karena kalau kita udah lulus udah gitu kan. Nah, sehingga kita ketinggalan pelajaran-pelajaran yang lainnya. Itulah yang membuat alasan pertama mungkin kenapa itu dihapus, karena mindset kita yang itu, sehingga kita keteteran yang lainnya. Yang kedua, tingkat depresi kita tinggi karena kita harus mempelajari itu dalam waktu 7 minggu, dan belum tentu yang kita pelajari itu itulah yang kita dapatkan ya. Dan pengujinya juga yang mohon maaf kalau ada yang lihat video ini, pengujinya juga yang kadang super mungkin dia itu objektif kali ya, mungkin dia itu profesional, tapi profesionalnya itu menurut kita tuh nggak iya banget, karena kita tuh merasa kita kan mahasiswa baru belajar, salah pun itu wajar, karena ada juga beberapa yang kayak salah ya udah kayak dimarahin, atau gimana sih kamu nih belajar nggak sih gitu kan. Kadang dosen itu ngomongnya kayak gitu ke depan kita, sehingga kita down, stres. Nah, ada beberapa teman-teman yang biasanya dia nggak lulus ujian Soka, itu mungkin dia nggak datang lagi pas minggu remetnya. Atau misalnya ada beberapa teman saya yang karena terlalu takut dengan ujian Soka, sehingga ke setiap ujian tuh selalu di skip sama dia nggak pernah datang ujian tersebut, dan banyak yang nggak lulus kayak gitu. Itulah alasan kenapa depresinya itu, pressure-nya itu tinggi, sehingga itu dihapus teman-teman sistem ujian yang kayak gitu. Jadi sistem ujian yang tadinya kita di karantina terus menulis flip chart-nya
H-1 itu juga itu dihapus. Jadi sekarang diganti dengan ujian tutorial. Bedanya adalah kalau ujian Soka yang awal itu kita kan belajar di rumah, terus menulis flip chartnya itu kan di H-1 ujian juga. Kita dapat kasus misalnya, oh kita dapat appendicitis nih, radang usus buntu. Ya udah kita tulis di hari itu juga di ruang karantina atau ruang flip chart kita tulis. Nah, kalau sekarang itu sistem ujiannya selama 7 minggu itu kita tulis kasus 7 minggu itu di rumah. Jadi ada 7 flip chart teman-teman. Kita tulis ada 7 case maksudnya, maaf, ada 7 case yang kita tulis di rumah lalu kita bawa. Nah, di sini tuh pengujinya cuma satu dan lebih enak sebenarnya sih. Jadi kita bisa nyicil nulis flip chartnya dari minggu awal. Jadi nggak ada depresi, nggak ada pressure-nya itu udah berkurang. Terus juga apalagi nilainya juga, bobot nilainya itu untuk blog juga dikurangi gitu. Sebenarnya sayang sih kenapa Soka ini dihapus, jujur sayang banget karena belajar yang benar-benar itu di Soka itu, di ujian Soka itu kita benar-benar belajar, kita memang dituntut harus belajar, karena kalau kita nggak belajar ya udah kita nggak akan dapat ilmu dan kita nggak akan bisa survive di ujian itu teman-teman. Jadi menurut aku sih ujiannya itu nggak bagus juga dihapus. Mungkin sistemnya aja kalau diubah ya, tapi kalau misalnya diganti dengan yang baru sebenarnya menurut saya nggak efektif sih. Jatuhnya itu buang-buang flip chart, terus juga buang-buang apa ya, orang itu bisa nyicil dari awal dan kayak kurang paham ya. Semuanya ada itunya sih, ada plus minusnya. Pokoknya kangen banget tentang ujian kedokteran yang Soka itu. Tapi tahun 2019 itu dihapus dari kurikulum, diganti dengan ujian tutorial. Sistemnya cuma diganti penulisan flipchart di luar aja, di rumah aja sih sebenarnya. Jadi nggak susah-susah banget. Oke, demikian. Semoga membantu. Mohon maaf kalau kurang jelas. Tapi kalau kalian ada pertanyaan, kalian boleh tanya di komen di bawah. Segitulah ujiannya. Pokoknya sekarang udah nggak ada lagi ujian Soka, udah nggak ada lagi. Kalian kalau mau masuk ujian kedokteran, kalau mau kedokteran boleh masuk. Sekarang udah gampang, ujiannya gampang, semua gampang. Demikian, terima kasih. Jangan lupa subscribe. Bye.